dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah kebaikan Tuhan bagi kami para tim doa yang saat malam hari ini boleh bersatu hati di hadapan Tuhan untuk merendahkan diri kami Tuhan, mencari wajah-Mu dan memuliakan Engkau dengan puji-pujian pengagungan kami. Bahkan sebentar kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan menyampaikan syafaat di hadapan Tuhan. Mari kiranya Engkau Allah memberkati kami. Terlebih firman yang akan hamba taburkan Tuhan, biarlah kiranya setiap hati kami sungguh-sungguh terbuka bagi pemberitaan firman-Mu, sehingga kami terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sehingga kami tetap kuat, tetap teguh di dalam iman, bahkan di dalam pelayanan mengikuti panggilan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur kepadamu, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kiranya Tuhan, otoritas Roh Kudus-Mu bagi kami semua berkuasa atas setiap pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu akan terus meneguhkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, rapi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga setiap hamba-hamba-Mu boleh diberkati lewat firman dan kesaksian. Biarlah semuanya itu boleh saling menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Baik, puji nama Tuhan. Ya, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-20 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Matius, Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya beri tema buat kita malam hari ini, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penulis Injil Matius ini menulis dikatakan bahwa ada 4 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan, tentang kematian dan kebangkitannya. Ya, sampai 4 kali. Pesan ini begitu penting. Begitu penting untuk diketahui oleh para murid, saudara, supaya mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus memberitahukannya berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Injil Matius mencatat ada 4 kali Yesus memberitahukan berulang-ulang, saudaraku, tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Ya, Yesus ingin supaya para murid ini tidak menjadi bingung, ya, tidak menjadi takut dan tidak menjadi khawatir, ya, jika waktunya sudah tiba. Ya, selama Yesus bersama para murid, ya, Yesus sudah banyak sekali menunjukkan kuasanya, ya, di depan mata para murid. Ya, seperti bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia membangkitkan orang mati, bagaimana dia menghentikan angin dan badai, saudara. Ya, bagaimana juga dikatakan bagaimana prinsip untuk mengikuti Yesus dalam hal sangkal diri dan pikul.
Ada gangguan ya, Bu Dewi? Halo Bu Dewi, mute-nya dibuka Bu Dewi. Oh ya, Ya, baik. Kita boleh melihat di sini bagaimana Yesus sendiri, ya, ketika dia memberitahukan bahwa di Yerusalem dia akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, kepada imam-imam kepala untuk dihukum mati, ya. Saudaraku, di sini kita boleh melihat Yesus sudah tahu, Yesus sudah dengan yakin, Yesus sudah fokus dengan tujuannya untuk misi keselamatan itu, ya. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Dia sudah tahu bahwa dia akan diolok-olok, dia akan disiksa, bahkan dia akan disalibkan. Ya, dia tidak ragu akan semua itu. Ini yang Yesus tunjukkan kepada kita hamba-hambanya, ya. Ini yang Yesus tunjukkan kepada kita hamba-hambanya bagaimana Yesus itu begitu siap, ya, begitu siap menghadapi segala yang harus terjadi, ya. Hari-hari ini mungkin kita hamba-hamba Tuhan diperhadapkan ya dengan hal-hal yang eh, terkadang kita tidak pernah pikirkan terjadi begitu. Seperti dalam pelayanan sudah bertahun-tahun melayani seperti kami di Saka 2, ya, melayani bertahun-tahun dengan kesungguhan hati, dengan sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan, tinggal di daerah itu, ya. Tetapi balasannya seperti hari-hari ini ada rasa kecewa di dalam pelayanan. Kenapa? Bukan kecewa kepada Yesus ya, tidak. Tapi kecewa terhadap jemaat yang kita didik begitu lama, kita ajar, kita sampaikan firman seperti apa yang tertulis, pesan-pesan Kristus, peringatan-peringatan Kristus, kita sampaikan begitu sungguh-sungguh. Mereka hanya masuk sini telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, terbukti baru beberapa hari ini ada dua jemaat ketika mereka sakit, mereka mencari dukun. Ya, ada yang satu di Batu Bide di pelayanan Pak Darwis, ketika dia selama sakit dia cari dukun dan mati, meninggal, minta, ya, meninggal, dan mereka meminta kita untuk bertanggung jawab atas semua itu. Ya, kita punya prinsip, kalau sudah diserahkan kepada dukun, silakan, kami lepas tangan. Gereja lepas tangan. Itu yang kami lakukan dalam pelayanan. Ya, prinsip yang kami terapkan untuk tetap mempertahankan kebenaran itu. Ya, tidak mencampur adukkan, ya, ya, apa namanya, agama kepercayaan dengan apa yang kita percaya di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, ini tantangan, tantangan. Tapi kita harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ya, yang mungkin terkadang membuat kita lemah, mungkin terkadang membuat kita tawar, ya, ketika melihat keadaan itu. Tetapi satu hal, Yesus di sini sudah memberikan kita satu contoh yang baik, ya, itu contoh di mana dia siap, ya, dia siap untuk menghadapi sesuatu yang harus terjadi dan harus dialaminya, ya. Dia tidak takut, saudara, ya. Dia dengan percaya diri, walaupun dalam pergumulannya di Taman Getsemani dia harus sampai meneteskan keringat yang seperti tetesan darah, saudara, karena secara kemanusiaan tentu itu sangat mengerikan, ya, untuk menghadapi salib itu sendiri. Saudara-saudaraku, ya, dia katakan bahwa di sini di ayat 18 sampai 19 ini dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia menguatkan, ya, menguatkan hati para muridnya supaya mereka selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dikatakan di sana, ya, sekarang kita pergi ke Yerusalem untuk dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Ya, luar biasa. Sekalipun Yesus sudah tahu itu, tetapi Yesus tetap dengan optimis untuk siap
melaksanakan misi yang dia terima dari Bapa. Ya puji Tuhan. Kita akan belajar ada 3 tips yang Yesus berikan, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan bagaimana supaya kita selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di depan kita, yang akan terjadi. Yang pertama adalah saya kasih poin itu berjaga-jaga dan berdoa. Kita akan buka Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan bacakan buat kita Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudaraku, saya ambil poin di sini berjaga-jaga dan berdoa. Ya, betapa pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saya pastikan bahwa tidak ada satupun, satu orang pun yang tahu pasti apa yang akan terjadi pada detik atau pada menit atau pada jam atau pada hari atau pada minggu, pada bulan, pada tahun yang ke depan. Tidak satu pun yang tahu, walaupun prediksi-prediksi dibuat oleh manusia, tapi hari-hari ini, saudaraku, Tuhan sedang mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tuhan sedang mempermalukan orang-orang yang bisa menebak hari. Ya, seperti kami mungkin di Saka 2, kami bertani, ya seharusnya bulan 4 itu atau bulan 3, bulan 4 itu adalah hari yang cerah, kemarau begitu, tapi hari-hari ini hujan terus, ya. Hujan nonstop, ya. Hujan terus, bahkan di mana-mana banyak yang mengalami banjir, ya. Ini yang tidak bisa diprediksi lagi, ya. Memang Tuhan mempermalukan hikmat orang-orang berhikmat, saudara, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan mengajar kita untuk selalu bergantung kepada Dia, ya. Supaya tidak lagi bergantung kepada hikmat manusia yang hanya sebatas prediksi-prediksi. Tetapi Tuhan memberikan satu ketentuan kepada kita untuk percaya kepada kehendaknya. Ya, dari pihak kalau kita lihat di sini, saudaraku, dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani, dia boleh mengajarkan para muridnya untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Ya, sampai berapa kali? Sampai 3 kali Yesus mendatangi muridnya dan melihat mereka tertidur, saudara. Mereka tertidur. Mereka tidak berjaga-jaga. Padahal Yesus katakan bahwa ketika mereka berjaga-jaga, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoa membuat kita terhindar untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Mari kita belajar. Ini kalau kita melihat di sini bahwa Yesus sendiri yang adalah Tuhan, dia memberikan contoh, ya, bahwa dia bergantung kepada Bapa. Dia datang, dia berdoa, dia meminta penyertaan, dia minta kekuatan dari Sang Bapa. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, dari pihak iblis, saudaraku, iblis itu selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Waktu Yesus berpuasa di padang gurun, saudaraku, bagaimana Yesus dicobai? Pencobaan pertama, ya, mengubah batu menjadi roti. Pencobaan kedua, disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Pencobaan ketiga, tentang harta dunia dan segalanya asal menyembah kepada iblis. Tapi Yesus mengalahkan iblis dengan firman. Ya, dia mengalahkan iblis itu dengan firman itu sendiri. Ya, tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa iblis menunggu waktu yang baik, selalu mencari waktu yang baik. Jadi itulah pentingnya kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu ketika iblis mencari waktu yang baik. Mungkin ketika kita lengah, ketika kita lemah, ketika kita stres dengan pelayanan, dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah jemaat, saudaraku.
Di situ iblis bisa mempengaruhi kita, membuat kita untuk putus asa, ya, dan mungkin kita ingin meninggalkan pelayanan, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jangan sampai kita bangsa yang empuk untuk ditelan oleh iblis, saudaraku, ketika kita tidak sadar dan berjaga-jaga dan tidak berdoa. Saudaraku, puji nama Tuhan kalau di doa nasional ini kita terus boleh membangun sebuah hubungan dan boleh bersama-sama terus berdoa. Ya, saya percaya walaupun terkadang via Zoom ini, kalau menurut saya pribadi, apalagi kami yang di daerah yang sulit sekali sinyal dan sangat harus jauh menjangkau sinyal begitu ya, harus turun ke kota, pergi ke wifi. Kayak hari ini kami ada di wifi, nyanyi-nyanyi begini dipelototin orang, ya kan, ketika kalau ramai itu ribut sekali. Itu tantangan tersendiri buat kami untuk ikut Zoom sebenarnya, ya. Tadi mau coba Zoom di tempat yang agak sepi di Jaku Green namanya, saudaraku, daerah Jaku itu, tapi sinyalnya lelet. Jadi terpaksa harus datang ke kota, ya, di daerah perkotaan ini. Tapi tantangannya pasti tentunya orang ramai, ya. Itu tetapi tidak menjadi satu masalah bagi kami untuk tetap hadir dan menjalankan tugas, ya, puji Tuhan, terima kasih diberikan tugas untuk menyampaikan firman malam hari ini. Jadi demikian, bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, itu baik untuk terus kita lakukan. Seperti kita tahu tidak ada doa yang sia-sia, ya, tidak ada doa yang sia-sia. Saya percaya itu bahwa soal jawaban itu semua adalah urusan Tuhan dan semua pasti indah pada waktunya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, poin kedua, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu kata Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 8. Mari kita buka Matius pasal 24 ayat 4 sampai 8. Saya akan baca buat kita semua. Dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun berawas-awas. Janganlah kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudaraku, poin yang saya ambil adalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Fenomena yang terjadi di kalangan para artis yang kita boleh lihat hari-hari ini, saudara, ya, terkejut melihat beberapa artis yang Kristen, ya, akhirnya meninggalkan Yesus, ya, dan ada juga hamba-hamba Tuhan, para apologit juga yang meninggalkan Yesus. Itu sangat-sangat miris menurut saya, ya, sangat sedih, ya, saudaraku, sangat sedih. Kalau orang-orang yang sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan berikan kecukupan saja, ya, yang sudah istilahnya Tuhan berkati, bisa meninggalkan Yesus. Saya berkata, apalagi jemaat-jemaat yang kami layani adalah orang-orang yang menengah ke bawah, ya. Ketika melihat yang orang yang diberkati aja, orang yang sudah cukup mampu aja, yang tidak bergumul tentang hal keuangan ekonomi aja, bisa tinggalkan Yesus, ya. Apalagi mereka yang tidak memiliki keuangan, ketika ditawarkan oleh orang-orang dari pihak lain untuk mengikuti mereka dan ditawarkan finansial, ditawarkan keuangan, saudaraku, mungkin juga akan begitu gampang mereka meninggalkan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajar kita supaya jangan ada orang
yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kita. Hamba-hamba Tuhan, ya tentunya walaupun kita terkadang merasa, oh saya kan hamba Tuhan, tidak mungkin disesatkan. Tetapi Tuhan katakan apa? Ketika kita merasa kuat, justru kita akan jatuh. Ya, kita harus tetap berharap kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, karena akan ada waktu, ada apa namanya celah, pasti terkadang ada celah yang iblis temukan, yang kuasa kegelapan temukan, atau ya yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan sehingga kita disesatkan, ya, disesatkan dan akhirnya meninggalkan prinsip yang benar itu, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terkadang eh, mau untuk apa namanya mencampur adukan, ya, agak melembek begitu terhadap kebenaran, agak melembek demi supaya mungkin jemaat itu banyak, supaya jemaat itu tidak lari, supaya jemaat itu tetap ada di gereja, ya saudaraku, melembek sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan tindakan yang menyimpang, masih kita apa begitu tidak ada teguran, tidak ada disiplin yang kita berikan kepada jemaat, sehingga apa? Sehingga kita itu berada di dalam kesesatan sesungguhnya, ya. Kenapa? Karena kita kompromi dengan eh, ketidakbenaran begitu. Jadi mari kita hamba-hamba Tuhan jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita juga menyesatkan, ya begitu. Jadi kalau jemaat kita tidak ajar dengan disiplin, dengan sesuatu yang keras, saudaraku, ya maksudnya bukan yang keras tentang apa, tapi kita harus mendisiplin dengan baik, dengan benar-benar, maka mereka akan mengerti. Saya berkata, lebih baik 2-3 orang jemaat saya, yang penting mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya totalitas mereka untuk Tuhan, daripada saya punya ratusan jemaat, tetapi mereka masih kompromi dengan dosa. Ya, saya pernah saksikan bahwa saya pernah ditawarin oleh satu ketua adat. Dia berkata begini, Bu, saya akan bawa satu kampung masuk gereja. Yang penting ibu jangan melarang untuk kami boleh melaksanakan, ya, perdukunan kami, ya semua apa yang kami biasa, budaya-budaya kami yang biasa kami lakukan, ya. Dia berkata saya akan ajak semua ke gereja. Saya berkata buat apa? Buat apa kita rame ke neraka? Ya, buat apa kita datang ke gereja tetapi kita masih kompromi akan kegelapan, akan dosa. Jadi kami kasih kasih disiplin bagi jemaat, ya, kasih ada aturan yang kita buat. Kalau melanggar, kalau mereka mengandalkan kuasa kegelapan untuk kesembuhan, untuk apapun itu, ya, kalau mereka melakukan perdukunan, kami tidak akan layani selama setahun. Kalau dia masih tetap setia, kami akan anggap tetap jemaat. Tetapi kalau mereka tidak lagi setia, kami keluarkan dari data jemaat. Ya, saya tidak, saya ingin belajar, ya, supaya apa? Supaya jemaat yang kita layani itu benar-benar, ya, benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, benar-benar teguh imannya. Jadi jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Ada satu hamba Tuhan pernah berkata kepada saya, tidak apa-apa Bu, pelan-pelan. Ibu boleh ikut dulu mau mereka. Nanti kan mereka pasti akan berubah. Tapi bagi saya, untuk bisa melembek seperti itu dan memberi kesempatan, ya, itu tidak baik, ya. Itu menyesatkan menurut saya, ya. Kita harus dari awal, ya. Kalau A tetap A, ya. Kalau dikatakan Tuhan, kalau ya tetap ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya dari si iblis, ya, dari si jahat. Nah, ini yang Tuhan mau, kita mau tanamkan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan juga, ya, sebagai hamba Tuhan juga. Mari kita belajar, ya, mari kita belajar. Walaupun saya sedih di Kalimantan Barat, ya, sudah sedikit, jauh-jauh lagi tempatnya, ya, tapi tidak bisa kami bersatu, ya.
Hanya beberapa gereja aja GKKI di Kalimantan Barat ini, tapi tidak bisa bersatu. Ya, tidak bisa bersatu. Apalagi setelah perpecahan yang terjadi. Ya, sedih sekali saudaraku. Terasa seperti yatim piatu kami. Ya, terkadang terbersit di hati, apalah gunanya ya berorganisasi seperti ini kalau tidak bisa apa ada yang saling membangun, ada yang saling menolong. Walaupun di doa nasional, puji Tuhan, boleh saling mendoakan, boleh saling membangun ya lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami di Kalbar ini loh gitu, seperti MD-nya benar-benar kayak mati begitu, tidak bergerak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar supaya seperti yang kedua ini, supaya kita bisa siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ke depan apa yang terjadi. Mari kita jadi hamba-hamba Tuhan yang tidak gampang disesatkan, ya, tidak gampang disesatkan dan tidak menyesatkan tentunya. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Petrus pernah berkata begini, ketika murid Yesus, Petrus, ketika Yesus berkata bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan, Petrus berkata, semoga itu tidak menimpa engkau, ya, dikatakan, ya, tentang apa yang Yesus katakan, dia berkata, semoga itu tidak menimpa engkau, ya, supaya itu tidak terjadi. Tapi Yesus berkata apa? Nyala kau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan, ya. Ini yang saya mau katakan kepada kita. Jangan sampai kita seperti Petrus pada waktu itu, seolah-olah begitu baik. Tetapi itu Yesus katakan dia iblis pada waktu itu ya, menyesatkan ya, ingin menyesatkan fokusnya Yesus begitu ya. Tetapi Yesus memberi contoh kepada kita untuk tetap fokus ya kepada tujuan, kepada misi yang dia terima dari Bapa. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita untuk bisa tetap bersiap dalam menghadapi segala kemungkinan, saudaraku, yang terjadi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah bertahan sampai kesudahannya. Matius 24 ayat 13, kita lihat di ayat 13, Matius pasal 24 itu dikatakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudaraku, Yesus adalah teladan yang luar biasa ya tentang bertahan sampai kesudahannya. Betapa berat penderitaan Yesus, ya mulai dari Taman Getsemani, ya sampai kepada ketika dia harus dicambuk dan kemudian memikul salibnya ke Golgota, dan di Golgota dia harus disalibkan. Saudaraku, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tetapi dia boleh melaluinya. Dia bertahan sampai akhir, ya, dia bertahan sampai akhir. Luar biasa, saudaraku. Yang membuat kebanyakan orang tidak dapat bertahan adalah ketika kasih mereka sudah mulai dingin, ya. Yang membuat orang tidak bisa bertahan lagi, yang membuat hamba-hamba Tuhan tidak bisa bertahan di dalam panggilannya adalah karena mereka sudah dingin kasihnya, ya. Kasih mereka sudah mulai dingin. Mereka tidak lagi memiliki roh yang menyala-nyala. Mereka tidak lagi memiliki hubungan, gairah melayani, hubungan dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi punya visi di dalam pelayanan. Itu yang membuat mereka tidak bisa bertahan sampai akhir. Ya, beberapa teman satu angkatan saya dalam perkuliahan yang tamat pada tahun yang sama, ya, mereka banyak sekali yang tidak lagi melayani. Mereka tidak lagi mengikuti panggilan itu. Mereka lari dari panggilan, mereka kerja di tempat-tempat yang tidak seharusnya dia ada di situ, ya. Orang sekolah sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, tapi berada di mana?
ya, adanya di perusahaan-perusahaan, adanya di koperasi-koperasi, adanya di tempat-tempat yang tidak seharusnya kalau menurut gelar dan dari mana dia tamat, saudara. Ya harusnya melayani begitu ya. Saya tidak katakan kalau kita sebagai hamba Tuhan boleh bekerja, tentunya boleh ya. Tentu kita sambil melayani bekerja, tetapi mereka tidak melayani sambil bekerja. Mereka hanya cukup menjadi jemaat biasa. Mereka berkata, cukup jadi jemaat biasa, jemaat yang baik. Saudaraku, ya, kalau hanya jadi jemaat yang baik, kenapa dulu harus sekolah teologi ya gitu ya? Kenapa harus sekolah teologi hanya untuk motivasi jadi jemaat yang baik? Saudaraku, mari kita belajar dari Yesus sendiri, bertahan sampai pada akhirnya, sampai dia berkata sudah selesai. Ya, dia berkata di kayu salib sudah selesai. Saya rindu kalau kita hamba-hamba Tuhan membangun sikap seperti mental yang Yesus miliki ya, yang bertahan sampai akhir. Saya berharap kita juga adalah hamba-hamba Tuhan yang kelak juga ketika menghembuskan nafas, ya kita juga adalah orang-orang yang bisa berkata bahwa sudah selesai tentunya ya, ketika kita udah dipanggil Tuhan. Saya sangat bersyukur memiliki bapak-bapak rohani, saudaraku, ketika di Sumatera itu, oh, ada beberapa hamba Tuhan ketika mereka akan meninggal, mereka mengajak untuk berdoa dan ketika amin mereka sudah tiada. Itu sungguh indah ya. Tetapi kita tidak bisa menentukan akhir hidup kita yang sedemikian. Ya kita tidak tahu. Ya, tapi satu hal yang kita mau tetap tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam tekad kita, dalam pelayanan kita bahwa kita mau bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Tiga hal ini kiranya membuat kita boleh kuat dan tetap bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di depan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di semesta ini, saudaraku, ya segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi kalau kita mau untuk senantiasa terus berjaga-jaga dan berdoa, senantiasa untuk tetap berada di jalannya Tuhan, tidak disesatkan, dan kita bertahan sampai akhir, saya percaya kita bisa. Amin. Firman Tuhan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta Ibu Ketua untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk malam hari ini. Tiga hal yang kami dapat ya Tuhan, yaitu untuk kami berjaga-jaga dan berdoa. Dan untuk kami juga tidak disesatkan atau menyesatkan orang. Dan kami juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikut Yesus setia sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu Ibu Pendeta Dewi yang sudah membagikan kebenaran firman. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.